Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kesempatannya kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan pada mata kuliah manajemen pemasaran pertanian, di mana pada pembahasan kali ini kita akan fokus membahas terkait dengan marketing margin. Marketing, apa itu marketing margin? Sebelumnya saya akan memberitahukan beberapa sesi ya. Di sini nanti akan dibagi beberapa sesi. Untuk presentasi sendiri akan dibagi menjadi 2 sesi dan ada studi kasus jurnal seperti itu. Jadi nanti akan dibagi menjadi beberapa video. Oke, marketing margin. Dalam kegiatan pemasaran, tentu saja kita sudah barang tahu bahwa ada yang namanya biaya pemasaran dan juga ada yang namanya margin pemasaran dan juga ada yang namanya keuntungan pemasaran. Dan juga hal-hal ini yang perlu kita tahu kalau kita mau terjun, apalagi kalau kita mau berbisnis dalam trade ya, dalam perdagangan, khususnya pada perdagangan pertanian seperti itu. Nah, fokus kita adalah di marketing margin, walaupun nanti juga kita akan mengetahui banyak hal terkait dengan hal ini, tapi pembahasannya adalah terkait dengan marketing margin. Apa itu marketing margin? Konsep dasar marketing margin adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah margin pemasaran atau marketing margin ini menunjukkan perbedaan harga di tingkat lembaga dalam sistem pemasaran. Jadi menunjukkan adanya perbedaan harga, selisih harga beli dan harga jual di setiap lembaga, di setiap sistem pemasaran pada suatu lembaga pemasaran. Ini juga dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara apa yang dibayar oleh konsumen dan apa yang diterima oleh produsen. Maksudnya apa? Maksudnya harga jual di konsumen itu berapa untuk komoditas pertanian ya. Anggap saja harga jualnya sampai di konsumen itu 20.000 dan ternyata ternyata dari petani produsen menjualnya adalah 5.000. Berarti dari konsumen sudah belinya 20.000, dari petani sebenarnya menjualnya 5.000. Berarti margin pemasarannya adalah dalam satu saluran tersebut adalah 15.000 seperti itu ya. Perbedaan harga di tingkat lembaga dalam sistem pemasaran atau didefinisikan sebagai perbedaan antara apa yang dibayar oleh konsumen dan apa yang diterima oleh produsen untuk produk pertaniannya. Atau definisi lain terkait dengan margin pemasaran atau margin tata niaga khususnya di pertanian, yaitu harga permintaan di tingkat pengecer retailer dari harga permintaan di tingkat petani. Sama saja, di tingkat pengecer itu adalah pengecer yang dekat dengan konsumen langsung. Retailer itu pedagang yang langsung dekat dengan konsumen dengan harga permintaan di tingkat petani. Sama ya, sama saja. Maka besaran tersebut juga merupakan penjumlahan dari margin-margin yang diperoleh yang terdapat pada lembaga-lembaga perantara di antara petani dan pengecer. Selisih tadi, misalnya contohnya adalah 20.000 dengan 5.000, akhirnya ketemu 15.000, itu cara ketika kita sudah mengetahui berapa harga beli di tingkat petani ya, atau harga jual di tingkat petani ya, sama saja dengan harga beli di tingkat konsumen atau harga jual di tingkat pengecer seperti itu. Namun bisa juga dengan menjumlahkan setiap margin-margin pemasaran yang ada di setiap lembaga perantara atau pedagang. Misalnya petani ketemu pedagang pengepul ketemu pedagang pengecer, pedagang pengecer ketemu ke petani. Misalnya di sini ada 2 pedagang nih. Ya antara margin pedagang pengepul, margin pedagang pengecer itu kalau dijumlahkan sama saja ketemunya dengan selisih tadi yang di harga di tingkat petani dengan harga di tingkat pengecer itu sama saja dengan menjumlahkan setiap margin di setiap pedagang atau di setiap lembaga-lembaga perantara tersebut. Nah, banyak sedikitnya lembaga perantara yang terlibat dalam tata niaga suatu komoditas akan tergantung dari sifat komoditas yang dipasarkan. Yang tergantung komoditas, kemarin kita sudah ada pendekatan komoditas, tentunya setiap komoditas punya ciri atau karakteristiknya masing-masing. Ada yang memerlukan saluran yang panjang dengan berbagai atau banyak lembaga pemasaran yang ada di dalamnya, ada yang mungkin membutuhkan saluran yang pendek atau melibatkan hanya beberapa saja, sedikit saja lembaga pemasaran yang di dalamnya. Otomatis hal ini akan mempengaruhi besaran margin pemasaran yang ada pada saluran pemasaran tersebut. Nah, akhirnya keterlibatan dari lembaga perantara ini akan berpengaruh terhadap perolehan
share atau bagian yang akan diterima oleh petani, dan tidak hanya petani saja, bahkan di setiap pedagang. Namun saya fokuskan di sini adalah yang diterima petani karena concern kita adalah kepada petani. Oleh karena itu, secara definisi margin pemasaran dapat dipandang dari dua definisi lah setidaknya. Apa saja? Yang pertama adalah margin pemasaran merupakan perbedaan antara harga yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima petani. Petani menjual komoditas harga 5.000 misalnya. Konsumen membeli komoditas tersebut udah sampai di tangan konsumen nih, ke pedagang bayarnya 20.000. Berarti marginnya adalah 20.000 sama 5.000, selisihnya ada 15.000. Contohnya seperti itu. Yang pertama. Atau yang kedua, margin pemasaran adalah biaya dari jasa pemasaran yang dibutuhkan sebagai akibat permintaan dan penawaran dari jasa-jasa pemasaran. Nah, yang kedua ini didefinisikan juga sebagai penjumlahan antara biaya yang dikeluarkan pemasaran dengan keuntungan juga. Di sini mungkin tidak ada definisi keuntungan, tapi nanti dijelaskan. Antara biaya yang dikeluarkan oleh setiap lembaga pemasaran plus dengan keuntungannya, itu diperolehlah margin pemasaran seperti itu. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, di sini yaitu jadi komponen margin pemasaran itu apa saja gitu ya. Sebenarnya komponen margin pemasaran itu terdapat apa sih di dalamnya? Yang pertama adalah biaya yang diperlukan lembaga-lembaga pemasaran untuk melakukan fungsi pemasaran. Disebut biaya pemasaran atau biaya fungsional. Biayanya apa saja nanti ada pembahasannya tersendiri yang biasa dikeluarkan untuk melakukan pemasaran khususnya pada komoditas pertanian. Nah, yang kedua adalah keuntungan atau profit dari setiap lembaga pemasaran, keuntungan bersihnya ya dari setiap lembaga pemasaran. Paling tidak kan ketika misalnya contohnya di pedagang. Pedagang itu membeli dari petani misalnya 5.000 gitu, menjual ke konsumen langsung misalnya ya dari pedagang langsung ke konsumen. Itu menjual 20.000. Marginnya 15.000. Tapi di situ ada apa saja? Ada biaya-biayanya, ada keuntungannya. Kalau kita ingin mengetahui keuntungannya itu kan baru kotor, penerimaan kotor ya 15.000 margin. Itu kan omset lah ibaratnya. Ya, tapi kan ternyata ketika dikurangi biaya, misalnya oh ternyata biayanya memakan 5.000 rupiah gitu dalam satu produk. Berarti kan profitnya ada 10.000 saja ya, 10.000 dari 15.000 tersebut. Oleh karena itu untuk memperoleh 15.000 ini komponen di dalamnya adalah biaya plus profit, dimana contohnya kalau saya ilustrasikan ke tadi biayanya adalah 5.000, keuntungannya adalah 10.000 seperti itu, sehingga ketemu 15.000 dan 15.000 adalah margin pemasaran itu sendiri. Nah, harga yang dibayar konsumen akhir merupakan harga di tingkat pedagang pengecer. Sudah tentu kita asumsikan bahwa pedagang pengecer itu menjual langsung kepada konsumen dalam hal ini. Nah, apabila dilihat secara dalam kurva ya, maka ada keseimbangan harga yang di tingkat pengecer merupakan perpotongan antara kurva penawaran turunan. Kita sudah pernah bahas nih apa penawaran turunan atau derived supply curve dengan kurva permintaan primer ya, kurva permintaan primer. Sedangkan keseimbangan harga di tingkat petani, yang di tingkat petani ya, adalah perpotongan antara kurva penawaran primer dengan kurva permintaan turunan. Kita juga sudah bahas ya, penawaran primer itu apa dan permintaan turunan itu seperti apa. Contohnya seperti ini. Ini ya. Oke, kita coba lihat. Keseimbangan harga di tingkat pengecer ya, keseimbangan harga di tingkat pengecer atau terbentuknya harga equilibriumnya di tingkat pengecer merupakan perpotongan antara kurva penawaran turunan ya, kurva penawaran turunan derived supply ini kurva penawaran turunan tuh ini ya, penawaran produk di tingkat ya, di tingkat pedagang ya, pedagang ke konsumen dengan kurva permintaan primer, primary demand curve ya, primary demand curve ini DP seperti ini set ya. Titik keseimbangan ini membentuk harga di tingkat pedagang pengecer ya. Sedangkan ya kurva penawaran primer ya, kurva penawaran primer atau penawaran produk
di tingkat petani, di mana petani itu menawarkan, itu berarti penawaran primer dengan kurva permintaan turunan atau derivative demand atau permintaan pedagang atau pabrik ya, langsung yang permintaan yang langsung ke petani gitu ya. Ketemulah keseimbangan harga di tingkat petani ya. Nah, margin pemasaran itu di mana? Ini nih selisihnya. Selisih harga di tingkat pedagang pengecer yang langsung ketemu konsumen dengan harga di tingkat petani, atau di sini bisa disebut juga harga yang diterima oleh konsumen juga bisa, sama saja lah ya. Seperti itu. Dimana di sini kuantitinya, kuantitas produk yang ditransaksikan yaitu sama di tingkat petani dan di tingkat pengecer itu segini. Ini margin. Ini marginnya ya. Ini kurva penawaran dan permintaan turunan serta margin pemasaran ini nih. Selisihnya tuh di sini. Ini margin. Seperti itu. Nah, kalau dihitung secara matematis ya, margin pemasaran itu dapat dihitung dengan formulasi ya mudah aja tadi ya, harga di tingkat pengecer dikurangi harga di tingkat petani. Kalau kita ingin melihat margin pemasaran secara keseluruhan dalam satu saluran pemasaran. Contohnya satu saluran pemasaran itu dari petani ke pedagang desa ya, jualnya ke pedagang desa ke pedagang pengepul ya, pedagang pengepul ke pedagang pengecer, dari pedagang pengecer baru ke konsumen. Nah, itu satu saluran pemasaran. Marginnya berapa? Ya harga jual atau harga beli di tingkat pedagang desa misalnya ya, atau harga jual di tingkat petani gitu ya. Ya, selisihnya dengan harga di tingkat pengecer yang langsung ke konsumen. Itu selisihnya berapa? Nah, itu adalah margin pemasarannya dalam satu saluran. Atau bisa juga seperti ini, ya, jumlah biaya yang dikeluarkan lembaga-lembaga ditambah dengan jumlah keuntungan yang diperoleh lembaga-lembaga. Jadi setiap lembaga ngeluarin berapa, setiap lembaga punya keuntungan berapa, itu dijumlahin satu-satu. Ya, atau margin di setiap lembaga dijumlahkan satu-satu, sama saja. Ya, ini istilahnya seperti itu. Istilah ringkas dari ini adalah margin di setiap lembaga. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa margin diperolehnya dari biaya ya dan juga keuntungan. Jadi penjumlahan dari setiap lembaga berapa, penjumlahan keuntungan dari setiap lembaga berapa. Contohnya misalnya kalau tadi ketemu 15.000 gitu ya. Ternyata dari pedagang desa marginnya pedagang desa itu ada 5.000 misalnya. Di pedagang pengepul 5.000, gampangannya ya. Marginnya di pedagang pengecer ada 5.000. Nah, ya udah 5.000 tambah 5.000 tambah 5.000 ketemulah 15.000 misalnya, tadi contohnya seperti itu. Atau kalau mau dipecah lagi juga bisa, karena margin terdiri dari biaya dan juga dari keuntungan, dipecah lagi it's okay, nggak ada masalah ya. Dari 5.000 margin itu tiap lembaga dipecah lagi menjadi misalnya 3.000 biaya pemasaran, keuntungannya 2.000. Nanti berapa di pedagang besar atau pengepul berapa, di pedagang pengecer dipecah berapa. Jadi ketemulah margin. Pada intinya sesederhana itu. Nah, seringkali nilai margin pemasaran besar atau tinggi itu karena penyediaan layanan pemasaran yang diminta konsumen ya, karena mungkin konsumen tidak hanya menghendaki komoditas saja, tapi mungkin ada pelayanan-pelayanan yang lain gitu ya. Nah, penyediaan layanan ini memerlukan biasanya ada pekerja otomatis kan kita pedagang mengeluarkan uang gitu ya untuk melakukan aktivitas pemasaran tersebut. Ada manajemen, ada modal tambahan yang membawa pada akumulasi biaya. Seperti itu, ada akumulasi biaya di situ, sehingga ya kalau kita biayanya tinggi otomatis harga jualnya akan lebih tinggi, dan hal itu akan menimbulkan margin pemasaran yang otomatis lebih tinggi juga gitu. Nah, di sisi lain margin pemasaran yang tinggi bisa dikarenakan karena biaya pemasaran yang terlalu berlebihan juga gitu ya. Ada kaitannya juga dengan yang di atas. Biaya pemasaran yang lain juga ada, misalnya kayak transportasi gitu ya, distribusinya seperti apa ya. Mungkin ada pajak di jalan ya, kalau ngirim pakai mobil atau pakai truk dan sebagainya, ada penimbangan dan sebagainya. Terus ada biaya-biaya yang lain yang tidak terduga ya, packing dan sebagainya. Nah, itu juga biaya pemasaran yang tinggi juga bisa mengakibatkan margin yang tinggi. Nah, biasanya meskipun sudah terjadi aktivitas pemasaran, saluran pemasaran yang kita sudah tahu seperti itu, ya biasanya posisi lemah itu biasanya berasal dari produsen ya, di tingkat petani ya, khususnya ketika bertransaksi dengan pembeli atau pedagang. Karena apa ya, kalau kita berdagang atau kita berjual beli di komoditas ya, seperti yang teman-teman sudah pahami,
Ya karena kekurangan modal petani, kurang modal ya, rendahnya pengetahuan tentang harga dan kualitas serta kondisi pasar, otomatis suka nggak suka pasti harus nurut ke pedagang. Posisi bargaining posisi petani itu rendah sekali kalau di hadapan pedagang yang mungkin memiliki modal yang lebih besar. Kalau petani ingin menjual dengan harga yang tinggi ya, tidak tahu kondisi pasar ya nggak masuk juga. Kalau misalnya kondisi pasar sebenarnya memang harganya tinggi gitu ya, petani mau menjual harga tinggi tapi nggak punya modal ya, dengan hanya mungkin sedikit saja ya, pedagang mending cari pedagang mending cari petani yang lain gitu untuk dibeli gitu. Nah nanti kalau nggak ada yang beli ini petaninya padahal kan cuma sedikit doang gitu ya, terus gimana, rugi dong gitu kalau nggak ada yang beli. Akhirnya mau nggak mau petani menjadi price taker atau yang nerima saja lah, sedangkan pedagang itu sendiri jadi price maker atau penentu harganya gitu. Maka dari itu biasanya kalau di produk komoditas ya, barang komoditas khususnya di pertanian ya, seringkali kalau kita ngelihat petani-petani Indonesia yang rata-rata mungkin lack of capital ya, kurang modal ya, mau nggak mau kalau kalah modal ya, kalah modal apalagi nggak ada kualitasnya sama ya, otomatis mau nggak mau menjadi penerima harga, mau nggak mau seperti itu kalau di pemasaran pertanian. Maka dari itu banyak sekali orang-orang yang kepengen terjun di perdagangannya di komoditas pertanian ketimbang mungkin menjadi produsennya gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau produsen itu punya modal ya, capital yang cukup gitu, itu juga bisa menjadi udah menjadi produsen, menjadi penentu harga, itu sangat-sangat luar biasa sekali keuntungannya gitu. Tapi kalau modalnya sedikit dan harus bermain di produsen ya nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi yang paling tidak tahu karakteristiknya dan bisa mitigasi resikonya saja gitu. Oh ternyata jatuhnya harganya sekian ya, mitigasinya kayak gimana. Oke. Nah, untuk kembali lagi ke margin pemasaran itu sendiri ya. Margin pemasaran itu sendiri ada berbagai macam jenis. Yang pertama adalah margin absolut ya. Margin absolut itu diungkapkan dalam bentuk rupiah biasanya dan konstan pada jumlah berat tertentu. Dengan kata lain, tanpa menganggap volume yang dipasarkan, perbedaan rupiah absolut antara harga pada berbagai level tetap konstan. Nanti contohnya ada di penjelasan presentasi margin. Nah, yang kedua ada presentasi margin. Presentasi margin adalah perbedaan absolut dalam harga, yaitu margin absolut dibagi dengan nilai jual ya, dikali 100%. Nah, gampangannya seperti itu. Jika seorang pedagang, contohnya nih ya, jika seorang pedagang eceran membeli 1 kilo daging ayam, harganya 6.000, kemudian dijual dengan harga 10.000. Nah, margin absolutnya berapa? Margin absolutnya ya paling gampang ya selisihnya 4.000 gitu. Sedangkan presentasi marginnya berapa? Presentasi marginnya ya 40%. 40% dapat dari mana? Ya 4.000 dibagi 10.000 dikali 100% kayak gitu. Itu paling gampang untuk apa, menentukan antara margin absolut dengan presentasi margin ya, seperti itu. Nah, di sini ada rumusnya kan di bagian bawah. Kalau margin absolut ya tinggal harga penjual dikurangi harga beli, that's it. Kalau presentasi margin itu margin absolut dibagi harga jual dikali 100%. Nah, untuk dalam penelitian biasanya di jurnal-jurnal, di artikel-artikel ya, di artikel-artikel itu seringkali yang dihitung adalah bagian yang diterima petani gitu. Kadang-kadang yang dihitung adalah bagian yang diterima petani, atau kita sering menyebutnya dengan yang namanya farmer share, yaitu persentase dari rasio harga jual petani dibagi total margin dikali 100%, biasanya kayak gitu farmer share. Nanti kayak gimana ngitungnya, ada masuk ke presentasi bagian margin ya. Kepingin ngelihat per lembaga, per pemain yang ada di dalam saluran pemasaran itu menggunakan yang namanya presentasi bagian margin, di mana presentasi bagian margin merupakan pengkelompokan yang digunakan ya secara populer pada serangkaian angka yang mewakili margin-margin absolut pada tiap pedagang yang dapat digunakan pada berbagai macam fungsi pemasaran. Rumusnya sebenarnya sama aja ya. Margin absolutnya berapa gitu, margin absolutnya berapa, kemudian harga eceran akhirnya atau yang di konsumen itu berapa. Biasanya sih dikali 100%. Sedangkan ini yang tadi ya, dalam penelitian yang sering dihitung biasanya untuk petani, karena fokus kita kan sebenarnya petani ya, farmer share, yaitu harga jual petani gitu
dibagi dengan total margin sama aja gitu ya. Oke, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Di tingkat lembaga ini penelitian persentase bagian margin pada suatu komoditas. Misalnya petani nih, misalnya petani ya, farmer share, FS itu farmer share. Itu farmer share-nya berapa sih gitu. Gampangannya adalah harga usaha tani atau harga jual di tingkat petani ya. Misalnya petani jualnya harga 5.000, ya udah 5.000 gitu. Terus harga eceran akhir misalnya dijualnya dengan 20.000 gitu ya. Tadi dijualnya dengan 20.000. Nah, farmer share-nya berapa? Farmer share-nya ya gampangannya adalah 5.000 dibagi 20.000 ya dikali 100 berapa? 25%. Jadi petani itu memperoleh farmer share itu 25%. Adapun dengan pedagang ya, ini bukan trader share ya, bukan intermediary share juga gitu, tapi kepengen ngelihat persentase margin, persentase bagian margin. Kalau yang di petani, karena petani kan nggak melihat marginnya ya. Jadi ada dua cara. Kalau yang saya sajikan di sini adalah melihat persentase margin, persentase margin. Jadi marginnya pedagang perantara adalah margin antara petani dan pedagang perantara dibagi harga eceran akhir. Misalnya, pedagang perantara tadi membeli ke petani dengan harga 5.000. Kemudian dijual ke pedagang besar 7.000. Berarti ada marginnya berapa? Marginnya adalah 2.000 ya. Nah, itu 2.000 dibagi dengan 20.000 itu berapa? Contohnya kayak gitu misalnya. Kemudian pedagang besar ke pedagang pengecer gitu. 7.000 belinya tadi 7.000, dijualnya 15.000 gitu. Berarti ada 8.000 nih. Jadi marginnya ada 8.000 dibagi 20.000 dikali 100%. Kemudian pedagang pengecer misalnya tadi belinya 15.000 dijualnya 20.000, 5.000. Berarti 5.000 dibagi dengan 20.000 kali 100%. Itu presentasi bagian margin. Adapun ketika kita ingin melihat uh, share dari tiap pedagang perantara ya tadi misalnya pedagang perantara menjual dengan harga 7.000 gitu ya. Ya, kita ngelihat share harga jual ke pedagang ya 7.000 dibagi harga eceran akhir. Tapi kita di sini fokus yang saya ingin sampaikan adalah fokus pada persentase bagian margin saja gitu untuk pedagang, dan kita melihat farmer share untuk petani. Kalau petani dari harga jualnya saja karena nggak ada margin ya. Kalau pedagang dari setiap margin seperti itu. Oke, ini yang video yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan pada video yang ke